Salam jemaat terkasih, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa lagi dalam Renungan Light of Revival hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan bersama di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang benar. Saudara yang terkasih, konteks daripada firman Tuhan kita tentang percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Di dalam percakapan itu ada beberapa hal yang dituliskan di sana. Pertama, Yesus berbicara dengan perempuan Samaria menyangkut air hidup. Lalu Yesus memberitakan Injil kepada perempuan Samaria bertitik tolak dari air hidup yang dibicarakan itu. Kemudian Yesus juga berbicara kepada perempuan Samaria tentang dosa yang selama ini dan sementara dia lakukan, di mana sampai saat di mana dia berbicara dengan Yesus, dia sudah memiliki 5 orang suami. Dan juga di dalam teks kita ayat 23 dan 24, Yesus lalu menjelaskan lebih lanjut tentang menyembah yang benar. Yesus mengatakan ada penyembah benar dan penyembah yang benar itu juga dikehendaki oleh Allah. Kalau begitu kita boleh bertanya, penyembah yang benar seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Ada 2 hal yang bisa kita belajar. Yang pertama, Yesus bicara tentang penyembah yang benar. Yesus ingin menjelaskan bahwa orang yang akan menyembah kepada Allah, dia harus menyembah melalui Yesus. Ini merupakan hal penting dan syarat utama bagi seorang penyembah benar. Dia bisa menyembah kepada Allah, tetapi harus melalui Kristus. Tanpa melalui Kristus, dia tidak bisa datang kepada Allah. Allah tidak akan menerima penyembahan daripada orang tersebut kalau tidak melalui Yesus. Kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan yang lain, Yesus adalah satu-satunya perantara antara manusia dengan Allah. Itulah sebabnya ketika kita menyembah Allah, kita harus menyembah melalui Kristus Yesus. Tanpa Kristus, penyembahan kita sebaik apapun itu tidak diterima oleh Allah. Kalau demikian, saya dan saudara, ketika kita menjadi penyembah yang benar, kita harus pastikan bahwa kita menyembah Allah melalui Kristus Yesus yang kita percaya. Lalu hal kedua yang bisa kita belajar adalah penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Artinya bahwa ketika kita menyembah Allah, itu tidak tergantung tempat tertentu, tidak tergantung situasi tertentu baru kita menyembah Allah. Kapan saja, di mana saja kita dapat datang dan menyembah kepada Allah. Dan kita menyembah Allah di dalam kebenaran. Artinya ada unsur-unsur pengertian, pemahaman kita tentang Allah yang benar itu. Kita tidak hanya menyembah asal menyembah, tetapi kita menyembah dengan pemahaman dan pengertian yang benar terhadap Allah yang kita sembah. Itulah yang dimaksudkan Yesus dengan penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau demikian saudara, ada banyak orang-orang Kristen yang mengkultuskan hamba-hamba Tuhan tertentu, tempat-tempat tertentu, di mana di situ baru dia bisa menyembah Allah. Kepada hamba Tuhan tertentu baru dia rasa doanya dijawab oleh Tuhan. Tetapi di sini Yesus sendiri menjelaskan bahwa Allah menghendaki penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di mana saja, kapan saja, ketika kita datang kepada Kristus dan kita menyembah, maka penyembahan kita itu diterima oleh Allah Bapa. Dan kita menyembah bukan asal menyembah tanpa pemahaman yang benar. Kita tidak asal menyembah dengan kosong dan hampa, tetapi kita menyembah dalam pengertian dan pemahaman yang benar terhadap Allah yang kita sembah. Saudara terkasih, firman Tuhan saat ini menjadi pelajaran rohani yang penting bagi saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen. Mari jadikanlah diri kita menjadi penyembah Allah yang benar, di mana kita menyembah melalui Yesus Kristus dan kita menyembah di mana dan kapan saja, tidak tergantung pada tempat atau situasi tertentu. Menyembah Allah dengan pengertian dan pemahaman yang benar. Biarlah Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Ajar kami orang-orang percaya
supaya kami menjadi penyembah-Mu, penyembah yang benar, yang sungguh menyembah Engkau Allah kami, menyembah melalui Kristus Yesus, dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.